tidak akan bisa dibandingkan dengan surga yang Allah akan berikan. Semua bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita ini menjadi penyebab Allah mengasihi kita kemudian memasukkan kita ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, dan kita bersyukur ternyata Allah telah memilih kita untuk berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini, insya Allah, karena di dalamnya ada ilmu-ilmu yang akan diberikan dan ada proses belajar di sini. Kami dari panitia, saya memperkenalkan diri saya dulu untuk kemudian nanti kita bisa saling mengenal, karena di sini kita bukan 1 jam 2 jam kajian seperti biasa, tapi insya Allah terhitung dari hari ini ya sampai hari Ahad 3 hari 2 malam itu waktu yang cukup lama. Jadi akan sangat baik kalau misalkan kita saling mengenal, saling mengakrabkan diri. Untuk itu kita buka agenda di awal ini adalah kita namakan ice breaking, biar kita tuh membaur, mencair bersama. Nama saya Ahmad, atau biasa teman-teman panggil setelah saya mengaji mendapat nama kunyah itu Abu Tako. Kalau teman-teman mungkin yang ada ya kita biasanya di Jakarta itu kan kajian-kajian tuh banyak, mungkin kita sering ketemu karena biasanya kita sama teman-teman punya tim yang membantu menyediakan perlengkapan kajian. Gitu, insya Allah muka-mukanya juga banyak yang kita sudah familiar di sini. Nama saya Ahmad, saya ulangi, panggil Abu Tako. Kita mengadakan acara ini dengan nama Muslim Family Day Out atau disingkat MUFDO. Ini adalah yang pertama kali kita buat, walaupun hal-hal seperti ini bukan yang pertama kali diadakan. Sebelumnya mungkin sudah sering diadakan sama teman-teman, termasuk kita juga sering ikut, itu dengan nama Daurah Keluarga. Gitu. Kenapa kita namakan ini Muslim Family Day Out? Karena memang kita mau menjadikan ini sebenarnya waktu-waktu yang lebih berharga dengan keluarga, seperti liburan-liburan yang biasa, tapi ini lebih bermanfaat, diisi dengan liburan bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama anak-anak. Anak-anak di sini ada, mereka mempunyai jadwal sendiri, dan kita ada proses menuntut ilmu di sini. Untuk itu kita bersama-sama hadir di sini dengan kita mengundang guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Bersalam. Alhamdulillah beliau bersedia. Kami mengucapkan terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya, karena kami tahu Ustadz itu Masya Allah jadwalnya sangat padat sekali. Makanya mari kami mengajak saudara-saudaraku semua untuk manfaatkan momen ini semaksimal mungkin. Karena mungkin sangat jarang sekali kita bisa berada 3 hari bersama Ustadz. Dengan segala ilmu-ilmu yang bisa kita, kalau bisa ambil semua. Kemudian nanti acaranya, rencananya insya Allah kita ada beberapa sesi kajian. Beberapa sesi kajian itu temanya kita rangkum dalam satu tema, rute menuju surga. Dan untuk yang membawa keluarga, anak-anak kecil, jangan khawatir, insya Allah kita sudah menyediakan tenaga teman-teman dari kampus Lipia yang sudah terbiasa dengan mungkin TPA atau kajian-kajian anak. Kita percayakan anak-anak kita bersama mereka dengan program-program yang tersendiri. Kemudian di hari Sabtu, insya Allah juga nanti ada teman-teman dari Bunaya TV. Bunaya TV itu TV anak-anak, akan menjalankan program-programnya. Insya Allah nanti akan biasanya kalau kita ikut kajian kan kita bingung sama anak-anak ikut kajian tapi mereka tidak bisa mengikuti. Kita juga direpotkan kadang-kadang. Insya Allah di sekarang ini
kita ada solusinya untuk itu, walaupun itu tidak diwajibkan. Kalau memang ada anak-anak yang mau ikut kajian, tafadhol. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin Ustadz punya cara sendiri untuk kita untuk bisa saling kenal, Ustadz. Dari panitia selesai, sekarang Masya Allah kita berharap nanti kita ada sesuatu yang kita berikan kepada Ustadz yang akhirnya kita bisa saling mencintai di sini, lebih mencintai karena Allah, dan ke acara ini berjalan lebih enak lagi. Pada Ustadz. Alhamdulillah. Satu hal mungkin yang kita harus pikirkan bersama, bahwa kita berkumpul di tempat ini bukan karena kita keluarga, bukan karena kita bekerja di satu perusahaan yang sama, bukan karena kita bertetangga, bukan karena kita memiliki hubungan kerabat, bukan. Tapi kita berkumpul di tempat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hubungan yang hanya berdasarkan darah, berdasarkan manfaat dan maslahat, itu akan sirna pada hari kiamat. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan tentang ukhuwatun nasab, persaudaraan yang dibangun karena darah. Maka orang itu punya hak apa? Hak waris. Ada ukhuwatur raba'ah, persaudaraan karena sesusuan. Maka yang seperti itu haknya hak mahram, tidak boleh dinikahin. Dan ada persaudaraan yang dibangun karena satu suku dan satu bangsa. Allah mengatakan, wa ila adin akhahum huda. Dan Allah mengirim Nabi Hud kepada saudara mereka, bangsa Ad. Karena dia termasuk dari bangsa Ad itu. Dan ada satu persaudaraan yang akan kekal dan abadi, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau, suka tidak suka. Kalau kita melihat ada orang namanya muslim, saudara kita. Kita nggak suka sama dia. Sebenarnya kalau bisa milih saudara, nggak mau dia jadi saudara kita mungkin. Karena mungkin dia nggak tampan, mungkin dia buruk wajahnya. Tapi nggak bisa, itu saudara kita. Atas dasar keimanan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Dan Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai. Bapak cinta sama anaknya, anak cinta sama bapaknya, suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, semua yang saling mengasihi, semua yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kumpul di tempat ini mudah-mudahan karena kita bertakwa. Namun biasanya orang yang berkumpul itu tidak akan terlepaskan dari gesekan. Di mana-mana. Di jalan kita sudah hati-hati, naik mobil serempet. Ya memang jalannya jalan bersama, bukan milik kita sendiri. Kita pun ada di tempat di sini bersama-sama di sini. Apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita bersama-sama, satu kuncinya. Kata Rasulullah SAW, bersabar. Beliau mengatakan alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang kumpul sama manusia, yang berinteraksi dengan manusia dan bersabar, Nabi mengatakan bersabar menghadapi mereka, itu lebih baik daripada seorang yang hidup sendirian dan dia tidak bersabar karena digodain manusia, karena diganggu manusia. Maka para jamaah, mulai hari ini kita harus memiliki iktikad untuk bersabar menghadapi saudara kita. Mungkin saudara kita mengatakan satu perkataan, lagi ngobrol, kok ngomongnya gak enak. Sepertinya kita yang dimaksud dengan omongan itu. Bisa jadi dia itu gak sadar kalau dia menyakitin hati saudaranya.
Apa yang harus kita lakukan? Maafkan dia. Gak enak jemaah. Namanya menyimpan duri di hati. Antum kalau punya kebencian sama seseorang, itu gak enak hidup. Senantiasa melihat orang itu ada sesuatu yang, apalagi dendam yang kita pendam di dalam hati kita itu. Kita akan sengsara hidup di muka bumi ini. Walaupun bergelimang harta. Karena pada hakikatnya kebahagiaan itu ada di hati. Jadi maafkan. Berapa kali kita maafkan saudara kita? Rasul SAW ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Wahai Rasulullah, berapa kali kita maafkan pembantu? Pembantu yang kita bayar tuh. Kita bayar, kita datangkan dia. Dalam artian kita ini mengeluarkan duit. Terkadang nih kita kalau marah nih, aku bayar kau. Kok seperti itu? Rasul ditanya, berapa kali kita maafkan pembantu? Diam Rasul SAW gak jawab. Tanya lagi, kam na'fu anil khadim? Karena dia tahu yang bertanya ini, pembantu itu banyak melakukan kesalahan. Rasul diam. Tanya lagi, kam na'fu anil khadim? Berapa kali kita maafkan pembantu? Kata Rasul SAW, u'fu anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantu setiap hari 70 kali kau maafkan dia. Subhanallah jemaah. Kita baru 3 kali yang terakhir itu ya. Insya Allah. Rasul SAW mengatakan 70 kali kita memaafkan pembantu kita. Maka dalam kondisi kita bersama-sama saudara di tempat ini. Kalau mungkin ibu-ibu, mungkin ada anak-anaknya yang mungkin buat kita mengganggu kita. Bersabarlah menghadapi hal itu. Karena pada hakikatnya hanya 2 orang yang akan masuk surga. Yang pertama orang yang bersyukur. Dan yang kedua orang yang bersabar. Kita harus jadi satu di antara 2 orang itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama di tempat ini. Untuk sama-sama mengaji. Adapun adab talabul ilm, insyaallah kita mungkin akan bahas nanti malam ya sedikit tentang bagaimana cara menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu lagi-lagi kuncinya harus sabar. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.